Di Los Angeles pada tahun 1937, miliarder Hannon sedang menulis surat untuk seorang karyawan di sebuah hotel. Dalam surat ini, ia mengakui telah membuat sebuah penemuan yang sangat berbahaya dan kemungkinan besar akan membuatnya terbunuh. Setelah selesai, ia pergi ke ballroom dan memberikan surat itu kepada bartender bernama Ashton dengan mengatakan bahwa seseorang bernama Douglas akan datang untuk mengambilnya nanti. Setelah Hannon pulang ke rumah, Ashton membuka amplop dan membaca surat tersebut yang membuatnya sangat terganggu. Beberapa saat kemudian, Hannon tiba di rumah dan berbaring di tempat tidur bersama istrinya. Tiba-tiba, ruangan menghilang dan ia terbangun di sebuah laboratorium pada tahun 1999. Ternyata, kota tahun 1937 dan semua orang di dalamnya adalah bagian dari simulator realitas virtual yang dikembangkan oleh perusahaannya. Hannon meninggalkan laboratorium dan pergi ke bar favoritnya di mana ia minum beberapa gelas dan meminum obatnya, sementara beberapa pria mencurigakan memperhatikannya. Kemudian, ia menggunakan telepon umum untuk meninggalkan pesan di mesin penjawab untuk Douglas. Panggilan itu terputus ketika seseorang yang misterius muncul di pintu belakang. Hannon terkejut melihatnya dan mengikuti orang tersebut ke gang gelap. Ketika ia hendak mengungkapkan penemuannya, orang asing itu tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menikamnya hingga tewas seketika. Keesokan paginya, Douglas, yang merupakan murid sekaligus penerus Hannon, memutar pesan-pesan di mesin penjawabnya sebelum pergi ke kamar mandi. Di sana, ia terkejut menemukan darah di wastafel dan kemeja bernoda darah di tempat sampahnya. Salah satu pesan berasal dari polisi yang memintanya segera datang ke kantor polisi. Douglas tidak sempat mendengar pesan lainnya dan langsung bergegas ke kantor polisi. Di sana, ia bertemu dengan detektif McBain yang menunjukkan kepadanya sebuah mayat. Douglas yang terpukul mengonfirmasi bahwa itu adalah Hannon dan menjawab pertanyaan McBain, menjelaskan bahwa ia telah bekerja dengan Hannon selama 6 tahun dan mereka juga berteman dekat. Kemudian, McBain dan Douglas pergi ke kantor Hannon. Detektif itu ingin tahu tentang proyek-proyek perusahaan, tetapi Douglas hanya menjelaskan bahwa mereka bekerja di bidang perangkat lunak komputer, sementara sisanya adalah informasi rahasia. Saat itu, mereka melihat seorang wanita bernama Jane di ruangan lain. Douglas terkejut ketika mendengar wanita itu mengaku sebagai putri Hannon karena bosnya tidak pernah menyebutkan memiliki anak. Ia juga merasa seperti pernah melihat Jane sebelumnya. Sementara McBain membawa Jane untuk diinterogasi, Douglas mengunjungi lantai ke-13. Di sana, ia menemui seorang programmer bernama Whitney yang masih berduka atas kematian Hannon. Whitney menjelaskan tentang simulasi yang mereka kerjakan dan bagaimana Hannon terus-menerus mengunjungi versi Los Angeles tersebut, meskipun masih butuh beberapa bulan lagi untuk uji coba pertama. Saat Douglas bertanya, apakah Whitney tahu tentang keberadaan Jane, Whitney menjawab bahwa ia tidak tahu. Douglas kemudian kembali ke lobi dan melihat Jane meninggalkan gedung dengan taksi. Ia merasa curiga terhadapnya dan bertanya kepada resepsionis tempat Jane menginap agar bisa mengikutinya. Setelah itu, McBain mulai menginterogasi Jane. Whitney menjelaskan tentang penelitian perusahaan mereka. Ia menjelaskan bahwa realitas virtual mereka dipenuhi dengan orang-orang simulasi yang dapat belajar sendiri tanpa menyadari bahwa mereka hanyalah program komputer. Mereka memilih untuk mensimulasikan Los Angeles tahun 1937 karena Hannon ingin kembali ke masa mudanya. Di hotel, Douglas menemukan Jane
dan mengonfrontasinya di lobi, menanyakan percakapan terakhirnya dengan Hannon. Jane menjelaskan bahwa ia tinggal di Prancis dan beberapa hari lalu ayahnya memintanya datang ke Amerika Serikat untuk membantunya menutup perusahaan. Kemudian, Jane bertemu dengan pengacara Hannon untuk membahas surat wasiat ayahnya, hanya untuk mengetahui bahwa Hannon membuat perubahan di saat terakhir dan perusahaan tersebut akan diwariskan kepada Douglas. Pada saat yang sama, McBain menyampaikan berita yang sama kepada Douglas yang merasa sangat terkejut dan bingung, seperti halnya Jane. Perubahan ini membuat Douglas menjadi tersangka. Douglas mengatakan bahwa pada hari pembunuhan ia tidak berbicara dengan Hannon. McBain kemudian menjelaskan bahwa kartu panggilan milik Hannon digunakan tepat sebelum ia meninggal. Di rumah, Douglas akhirnya mendengarkan sisa pesan di mesin penjawabnya dan menemukan pesan dari Hannon yang memberitahunya tentang surat yang ia sembunyikan di dalam simulasi. Hannon mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang luar biasa, tetapi rekaman itu terputus ketika ia bertanya kepada seseorang yang misterius, "Bagaimana kau menemukanku?" Douglas segera pergi ke kantor dan setelah mencari informasi tentang Hannon di komputer, ia meminta Whitney untuk menghubungkannya ke dalam simulasi. Awalnya, Whitney menolak karena itu berbahaya, tetapi Douglas meyakinkannya dengan menjelaskan bahwa semua petunjuk mengarah padanya. Jadi, entah ia benar-benar membunuh Hannon dan melupakannya, atau ada seseorang yang menjebaknya. Ketika Whitney mengatakan ia hanya bisa memberi waktu 1 jam, Douglas membujuknya agar memberinya 2 jam, meskipun itu berisiko. Kemudian, Douglas berbaring di dalam ruang simulasi dan setelah serangkaian cahaya dan proses transfer, ia muncul di realitas virtual, mengambil alih tubuh seorang pegawai bank. Ia merasa sangat aneh dan segera berlari ke kamar mandi untuk menenangkan dirinya. Atasannya melihatnya tampak buruk dan memberinya hari libur. Douglas meninggalkan gedung dan merasa takjub dengan detail kota Los Angeles lama yang terasa sangat nyata. Whitney pernah mengatakan bahwa ketika Hannon masuk ke dalam simulasi ini, ia mengambil alih tubuh seorang pemilik toko barang antik di Pasadena. Setelah merasa lebih tenang, Douglas naik taksi menuju toko tersebut. Sesampainya di sana, Douglas terkejut menemukan bahwa pemilik toko, Grierson, terlihat persis seperti Hannon. Pria itu tidak mengenalinya, tetapi merasa wajah Douglas tampak familiar. Selanjutnya, Douglas pergi ke hotel dan bertanya kepada para penari tentang Hannon, sampai akhirnya salah satu dari mereka menyuruhnya menemui Ashton. Douglas terkejut melihat bahwa wajah Ashton sangat mirip dengan Whitney, tetapi ia tidak berkomentar tentang hal itu dan langsung mulai bertanya. Ashton menjelaskan bahwa Hannon adalah pelanggan tetap dan selalu tertarik pada gadis-gadis muda, yang juga mengejutkan Douglas. Saat ia bertanya tentang surat itu, Ashton berpura-pura tidak tahu apa yang ia maksud. Tiba-tiba, Douglas mulai merasa tidak enak badan karena waktunya hampir habis. Ia berlari ke kamar mandi saat tubuhnya mulai mengalami kejang. Dalam sekejap, Douglas terbangun di laboratorium, masih merasa mual, sementara di dalam simulasi, tubuh yang ia gunakan tampak kebingungan dan tidak tahu di mana ia berada atau bagaimana ia bisa sampai di sana. Di laboratorium, Whitney membantu Douglas menenangkan diri dan menegurnya karena memilih durasi 2 jam yang sangat berisiko. Namun, suasana hatinya membaik ketika Douglas memberitahunya betapa nyata dan luar biasa rasanya berada di dalam simulasi. Sayangnya, Whitney kembali kesal saat mengetahui bahwa Hannon telah menggunakan realitas virtual tersebut untuk berhubungan dengan gadis-gadis muda. Percakapan mereka terhenti ketika seorang penjaga datang
dan memberitahu bahwa seseorang ingin bertemu dengan Douglas di lobi. Douglas turun dan bertemu dengan Tom yang mengatakan bahwa ia melihat Hannon di bar pada malam sebelumnya. Ia juga meminta berbicara secara pribadi sehingga Douglas membawanya ke tempat parkir. Setelah meminta uang, Tom tiba-tiba mulai memukuli Douglas sambil menuduhnya telah mengambil Hannon. Douglas membela diri dan melawan balik, membenturkan kepala Tom ke jendela mobil. Tom menyebut Douglas gila dan bagian dari buronan Amerika sebelum akhirnya melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Douglas menelepon Jane dan mengundangnya makan malam. Ia memberitahunya tentang pesan yang ditinggalkan Hannon, tetapi ia masih tidak dapat mengingat apakah ia benar-benar bertemu atau berbicara dengan Hannon pada hari kematiannya. Jane pun memberikan saran. Douglas diminta untuk memberitahu segalanya kepada polisi dan menjauh dari simulasi yang mungkin menjadi penyebab masalah ingatannya. Douglas merasa pernah bertemu Jane sebelumnya, tetapi Jane menolak membicarakan masa lalunya. Jane mengajak Douglas berdansa dan akhirnya mengakui bahwa ia juga merasa mengenalnya. Setelah menjelaskan bahwa deja vu bisa menjadi tanda cinta pada pandangan pertama, Jane dan Douglas berbagi ciuman. Malam itu, polisi datang ke apartemen Douglas untuk menangkapnya sebagai tersangka utama dalam kasus Hannon. Di kantor polisi, McBain menjelaskan bahwa mobil Douglas terlihat dalam rekaman keamanan di bar tempat pembunuhan terjadi. Menurut teori detektif, Douglas membunuh Hannon untuk mencegahnya menutup perusahaan. Tom juga mengatakan kepada polisi bahwa ia melihat Douglas meninggalkan bar bersama Hannon. Namun, beberapa jam yang lalu, polisi menemukan Tom tewas. Douglas menghabiskan malam di penjara, tetapi keesokan paginya, Jane membebaskannya dengan memberikan alibi yang membelanya. Bertekad menemukan kebenaran, Douglas pergi ke laboratorium dan masuk ke dalam simulasi, mengatur waktu untuk 2 jam lagi. Namun, ia gagal menekan sebuah tombol sehingga waktu tidak mulai berjalan. Komputer mencoba memperingatkannya, tetapi Douglas sudah masuk ke dalam ruang simulasi. Saat muncul di dunia virtual, Douglas berada di tengah-tengah kompetisi dansa. Ia segera meninggalkan pasangannya dan kembali ke toko barang antik, melempar batu ke jendela agar Grierson keluar. Awalnya, Grierson enggan bertemu dengannya, tetapi Douglas menjelaskan bahwa ia tahu mengapa Grierson kadang-kadang kehilangan kesadaran dan terbangun tanpa tahu di mana dirinya berada. Grierson mengakui bahwa setiap kali bangun, ia melihat kilasan kehidupan pria lain dan istrinya pernah mencium bau parfum perempuan di pakaiannya. Ia juga menyebutkan bahwa ia menemukan sesuatu yang aneh di bawah tempat tidurnya. Ia mengeluarkan sebuah koper yang berisi setelan jas mewah. Grierson mengatakan bahwa ia tidak pernah membelinya dan tidak ingat pernah memakainya, tetapi ukurannya pas dengannya. Douglas menyadari bahwa Hannon menyimpan jas itu di sini untuk dipakai setiap kali ia masuk ke dalam simulasi. Setelah itu, Douglas membawa Grierson ke hotel, di mana para staf memanggilnya dengan nama Hannon. Saat mereka memasuki aula dansa, Grierson berkonsentrasi sekuat tenaga untuk mencari ingatan Hannon. Melihat para perempuan di sana membantunya, mengingat bahwa Hannon pernah memberikan sebuah surat kepada seseorang. Ketika Grierson menunjuk ke arah bartender, Ashton menyadarinya dan diam-diam keluar dari ruangan. Douglas mengikutinya ke ruang loker, di mana Ashton mengejutkannya dari belakang dengan sebuah pistol. Ashton mengakui bahwa ia membaca surat itu, yang membuatnya sadar bahwa ia hanyalah ciptaan buatan. Ia mengikuti petunjuk dalam surat Hannon dan pergi ke Tucson melewati setiap barikade yang berusaha menghentikannya. Di Tucson,
ia melihat ujung dunia yang membuatnya memahami bahwa realitas ini hanyalah ilusi. Ia ingin tahu mengapa Hannon dan Douglas mempermainkan pikiran orang-orang, lalu memaksa Douglas untuk menunjukkan kepadanya apa yang benar-benar nyata. Sambil tertawa seperti orang gila, Ashton menembak bahu dan kaki Douglas. Saat ia bersiap untuk menembak kepalanya, Douglas berhasil meninjunya dan melarikan diri. Terjadi pengejaran ketika Ashton terus menembak secara acak, sementara Douglas bertanya-tanya mengapa simulasi belum berakhir. Ashton mengikuti jejak darah yang menuju ke kolam renang dan Douglas memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejutkannya dan mulai memukulnya. Douglas merebut pistol Ashton dan menodongkannya ke mulutnya sambil menanyakan keberadaan surat itu. Ashton akhirnya menyerahkannya, tetapi ternyata itu hanya jebakan agar ia bisa menyerang Douglas lagi dan membenturkan tubuhnya ke sebuah pilar. Keduanya jatuh ke dalam air dan Ashton kembali menghajarnya sebelum mencoba menenggelamkannya. Ketika Douglas hampir kehabisan napas, Whitney menariknya keluar dari simulasi. Melihat wajah Whitney, Douglas langsung meninjunya sebelum menyadari bahwa ia sudah kembali ke dunia nyata. Setelah itu, Douglas memberitahu Whitney bahwa semua orang di dalam simulasi sama nyatanya dengan mereka, dengan kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Ia merasa mereka tidak seharusnya mempermainkan pikiran para penghuni simulasi dan menyatakan bahwa proyek ini adalah sebuah kesalahan. Whitney mencoba meyakinkannya bahwa mereka hanya diprogram seperti itu. Namun, Douglas pergi dengan marah. Di hotel, Douglas menemukan McBain yang sudah menunggunya untuk memberitahu bahwa Jane telah menghilang. Setelah melakukan banyak penelitian, McBain memastikan bahwa Hannon tidak memiliki anak dan tidak ada wanita dengan nama Jane di Amerika Serikat maupun Prancis. Merasa cemas, Douglas mencari sopir taksi yang menjemput Jane beberapa hari yang lalu dan membayarnya untuk mendapatkan informasi. Ternyata Jane menggunakan taksi itu untuk pergi ke sebuah lingkungan terdekat. Douglas kemudian mengunjungi daerah tersebut dan bertanya kepada warga hingga menemukan bahwa tubuh yang digunakan Jane sebenarnya adalah seorang kasir di toko kelontong. Saat Douglas masuk ke dalam toko, wanita itu tidak mengenalinya, tetapi ia mengakui bahwa wajah Douglas terlihat familiar. Dengan cerita Ashton masih terngiang di kepalanya, Douglas mengikuti rute yang tertulis dalam surat dan melewati beberapa barikade hingga akhirnya menemukan ujung dunia. Douglas terkejut saat menemukan dinding yang terdiri dari kode dan wireframe, yang berarti bahwa realitasnya di tahun 1999 sama palsunya dengan dunia tahun 1937. Ini juga berarti bahwa dirinya sendiri bukanlah sosok yang nyata. Sementara itu, McBain menemukan kasir yang mirip dengan Jane, tetapi wanita itu tidak mengenalnya. Ketika McBain meminta petugasnya untuk memeriksa catatan wanita tersebut, mereka mengetahui bahwa teman-temannya memperhatikan bahwa ia sering keluar sepanjang malam dan tidur sepanjang hari. Saat itu, Jane masuk ke dalam tubuh kasir tersebut dan melihat McBain di luar sehingga ia bersembunyi dan menelepon Douglas, memintanya untuk bertemu di kantor Hannon. Beberapa saat kemudian, Jane mengungkapkan seluruh kebenaran kepada Douglas. Terdapat ribuan dunia virtual, tetapi hanya dunia ini yang pernah menciptakan simulasi di dalam simulasi. Jane tidak membunuh Hannon, melainkan ia dikirim setelah kematiannya untuk berpura-pura menjadi putrinya dan mewarisi perusahaannya. Tugasnya adalah menutup perusahaan tersebut, tetapi Hannon menipu mereka dengan mengubah surat wasiatnya. Tubuh Douglas memang menusuk Hannon, tetapi hal itu terjadi saat tubuhnya sedang dikendalikan
oleh seorang pengguna VR yang ternyata adalah suami Jane, David. Jane menjelaskan bahwa suaminya kecanduan simulasi dan itu membuatnya berubah menjadi sosok yang kasar. Jane percaya bahwa karena Douglas dan Hannon telah melihat ujung dunia, itu membuktikan bahwa mereka memiliki sedikit jiwa di dalam diri mereka dan benar-benar nyata. Sejak awal simulasi, Jane telah mengamati Douglas dan perlahan jatuh cinta padanya. Namun, Douglas bersikeras bahwa dirinya tidak nyata dan tidak bisa dicintai. Jane kemudian menciumnya dan mereka menghabiskan malam bersama. Sementara itu, Whitney menghubungkan dirinya ke dunia virtual dan muncul dalam tubuh Ashton saat ia sedang mengemudi. Whitney harus dengan cepat menghindari lalu lintas, tetapi tetap saja menabrak beberapa kotak dan kaleng. Saat melihat tubuh barunya di cermin, polisi tiba-tiba mengepungnya dan meminta SIM-nya. Whitney mencari di dalam laci mobil dan menemukan sebuah pistol yang dengan cepat ia sembunyikan sebelum mengambil dompet Ashton. Polisi melihat SIM tersebut dan mempercayai ceritanya bahwa mobilnya tergelincir karena hujan sehingga mereka membiarkannya pergi. Namun, ketika Whitney hendak pergi, ia mendengar suara dari bagasi mobil. Petugas polisi memaksanya untuk membuka bagasi dan menemukan tubuh pegawai bank yang berlumuran darah serta terikat. Polisi berusaha menangkap Whitney, tetapi ia terkejut dan tanpa sengaja tertabrak mobil lain. Saat itu, waktu dalam simulasi habis dan Whitney terbangun kembali di laboratorium. Namun, ia tidak tahu cara menggunakan pintu otomatis dan mulai menyentuh berbagai benda secara sembarangan. Petugas keamanan melihat perilaku aneh ini melalui kamera pengawas dan segera menelepon Douglas untuk memperingatkannya. Setelah itu, Douglas bergegas menuju laboratorium, sementara Jane menelepon McBain. Beberapa menit kemudian, Douglas tiba di gedung perusahaan dan menemukan petugas keamanan tidak sadarkan diri di lantai tanpa senjatanya. Ia kemudian memeriksa keadaan Whitney yang justru tertawa melihat TV seolah itu adalah sesuatu yang baru baginya. Setelah bertukar beberapa kata, Douglas segera menyadari bahwa orang di hadapannya sebenarnya adalah Ashton yang berhasil kembali karena Whitney telah meninggal akibat kecelakaan mobil. Douglas kemudian menjelaskan kepada Ashton bahwa dunia ini juga palsu, tetapi Ashton tetap ingin melihat tempat di mana ia dilahirkan. Keduanya masuk ke dalam lift dan pada saat itu tubuh Douglas diambil alih oleh David, suami Jane. Untuk saat ini, David tetap diam dan membawa Ashton ke ruangan yang berisi semua komputer yang menjalankan program simulasi. Sementara Ashton sibuk mengamati ruangan dan David menggunakannya untuk menembak Ashton 2 kali hingga tewas. Beberapa saat kemudian, David bertemu kembali dengan Jane, awalnya berpura-pura menjadi Douglas. Saat mereka berciuman, David mengungkapkan identitas aslinya dan mulai memukuli Jane karena telah bersama pria lain. Ia melemparkannya ke tempat tidur dan mulai mencekiknya. Jane meraih jam alarm di dekatnya dan memukul kepala David dengannya. Ia segera berlari saat David mulai menembak, langsung menuju ke lift. Ketika David mencoba menahan pintu, Jane memukul tangannya hingga ia melepaskannya. Dalam kemarahan, David menembaki pintu lift, tetapi pelurunya tidak menembusnya. Saat Jane sampai di lobi, ia mendapati pintu depan terkunci. Tak lama kemudian, David menyusulnya dan bersiap menembak, tetapi ia meleset dan malah memecahkan jendela. Ternyata, McBain datang setelah Jane menghubunginya dan menembak David tepat waktu. Jane sebenarnya telah merencanakan kematian suaminya dalam tubuh Douglas agar kesadarannya terperangkap di dunia ini. Kini, McBain mengetahui kebenarannya dan memintanya untuk tidak mengirim orang lain dari dunianya ke dunia ini lagi.
Beberapa saat kemudian, Douglas terbangun dalam tubuh asli David dan melihat sekeliling, membaca di koran bahwa tahun saat ini adalah 2024. Jane juga terbangun dan menunjukkan kepada Douglas dunia futuristik tempatnya tinggal. Ia kemudian menyapa ayahnya yang sedang berada di pantai. Wajahnya lah yang digunakan untuk merancang penampilan Hannon. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami.